Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Nur Hasana, MPD, selaku dosen metodologi penelitian PAI. Saya Aziza Khairunisa dari Prodi PAI, semester 7, dengan NIM 31/2018-0088. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Strategi Absenteeism Setting terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di masa PTMT, pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan studi kasus MTS Asy-Syafiyah 03. Dengan yang akan dibahas nanti ada 3 bab. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Next. Di bab 1 ada pendahuluan yaitu latar belakang masalah. Alasan saya mengambil penelitian ini adalah yang pertama, pada pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru diperoleh fakta bahwa masih ada beberapa guru yang hendak memulai kegiatan pembelajaran itu tidak disertai dengan absenteeism setting. Padahal hal tersebut merupakan inti kegiatan dari kegiatan pendahuluan. Hal ini mengakibatkan minat belajar siswa menjadi berkurang dan membuat Al-Quran Hadis tidak lagi diminati oleh siswa, sehingga siswa lebih tertarik dengan mata pelajaran umum dibandingkan dengan mata pelajaran agama, seperti itu. Kemudian setelah itu, seharusnya kita sebagai guru menerapkan strategi absenteeism setting dengan tujuan sebagai persiapan siswa ketika hendak belajar nantinya, supaya siswa bisa aktif dalam pembelajaran dan menangkap pelajaran dari guru dengan lebih baik. Next. Ya, kemudian ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini ada 6. Yang pertama, masih terdapat guru yang belum memahami apa itu strategi absenteeism setting. Kemudian yang kedua, ada sebagian guru yang tidak membekali dirinya dalam mengajar dengan strategi pembelajaran. Yang ketiga, masih terdapat beberapa guru yang belum melakukan dan memaknai apa itu strategi absenteeism setting ketika saat pembelajaran. Yang keempat, penerapan strategi absenteeism setting dinilai sulit dan belum dilakukan oleh guru. Yang kelima, minat belajar siswa berkurang. Siswa lebih minat terhadap pelajaran umum dibandingkan dengan pelajaran agama, khususnya pelajaran Al-Quran Hadis. Yang keenam, masa new normal itu menggunakan transisi dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kemudian ada batasan masalah. Saya memiliki batasan masalah sebanyak 6, akan tetapi durasi waktu saya singkat menjadi 2. Yang pertama, ketika melakukan pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru, diperoleh fakta bahwa beberapa guru belum melakukan strategi absenteeism setting dikarenakan guru merasa sulit dengan strategi absenteeism setting. Dan ada beberapa guru yang belum memahami apa itu strategi absenteeism setting. Yang kedua, rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Al-Quran Hadis dikarenakan siswa merasa kesulitan dan lebih asyik dan memahami pelajaran umum dibandingkan dengan pelajaran agama. Padahal pelajaran Al-Quran Hadis itu merupakan mata pelajaran yang sangat penting sekali karena di dalamnya menyangkut dengan pedoman-pedoman hidup manusia. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah kondisi pembelajaran Al-Quran Hadis di masa MTS Asy-Syafiyah 03 sebelum menggunakan strategi absenteeism setting? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dalam penerapan strategi absenteeism setting terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Asy-Syafiyah 03 pada masa PTMT atau pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kemudian tujuan penelitian. Di sini juga ada 2. Tujuan penelitian merupakan turunan dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi pembelajaran Al-Quran Hadis di masa di MTS Asy-Syafiyah 03 sebelum menggunakan strategi absenteeism setting.
Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi observation setting terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di masa PTMT di Asyafiyah 03. Kemudian ada manfaat penelitian. Diharapkan dari penelitian ini, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya wawasan peneliti untuk mengembangkan ilmu, terutama dalam hal pelaksanaan strategi observation setting. Dan saya pun sebagai calon seorang guru, diharapkan saya bisa meningkatkan kualitas mengajar saya dengan menggunakan strategi observation setting, di mana strategi observation setting digunakan untuk melakukan pembelajaran secara maksimal dan mempersiapkan siswa ketika hendak diajarkan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, dengan pastinya dengan lebih baik, dengan kondisi siswa secara siap. Kemudian ada review kajian terdahulu. Penelitian ada 3 review kajian terdahulu yang saya cantumkan di dalam proposal skripsi saya. Yang pertama, penelitian milik Muhammad Sidley Gemilang dengan penelitian berjudul hubungan antara absorpsi dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 4 Sekolah Dasar Perumnas 2 Kecamatan Ciamplas, Kota Tasikmalaya. Di penelitian ini, yaitu dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pada anak SD, untuk penelitian ini siswa-siswa Madrasah Aliyah Negeri ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan Al-Quran Hadis dengan lebih baik, sehingga mata pelajaran Al-Quran Hadis dianggap penting dan tidak monoton lagi, sekalipun siswa-siswa lebih menyukai pelajaran umum. Yang kedua, ada penelitian dari skripsi milik Uswatun Hasanah dengan judul penelitian skripsi pengaruh pemberian observation setting, tanya jawab terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMPN 1 Jemnas tahun pelajaran 2020 hingga 2021. Next. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Juriana dan Suryati dengan judul penelitian hubungan motivasi belajar siswa terhadap hasil pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 15 Kelapa. Pada mata pelajaran PAI di SDN 15 Kelapa, diharapkan siswa dapat mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Ini yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian diharapkan siswa tersebut dapat mendapatkan nilai yang lebih baik ketika sudah diberlakukan strategi observation setting. Next. Kemudian yang kedua, ada kajian teori. Kajian teori di sini, yang pertama ada strategi observation setting, yang kedua ada minat belajar, yang ketiga ada Al-Quran Hadis, dan yang keempat ada PTMT atau pembelajaran tatap muka secara terbatas. Yang pertama, strategi observation setting. Absorpsi merupakan proses asosiasi antara ide yang baru dengan ide yang lama yang tersimpan dalam bawah sadar individu. Setiap ada pertama persepsi baru, maka ia akan disambut oleh yang lama. Maksudnya adalah ketika guru hendak melakukan pembelajaran, di awal pembelajaran, maka sebaiknya guru menyiapkan strategi observation setting. Dikarenakan untuk mengetahui kesiapan siswa dalam melakukan pembelajaran. Jadi, ketika nanti siswa diajarkan oleh guru, maka guru akan bisa mengajarkan dengan maksimal dan siswa pun akan menangkap dengan daya tangkap yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Kemudian pengertian setting, yaitu aktivitas yang dilakukan guru sebelum mengajar dalam membangun konsep awal pembelajaran dengan cara menghubungkan terlebih dahulu materi yang lalu dengan materi yang akan dipelajarinya, dengan guru memberikan stimulus kepada siswa. Sebenarnya di sini pengertian absorpsi dan setting hampir sama, akan tetapi terdapat perbedaannya, yakni kalau absorpsi merupakan kegiatan yang akan mengawali strategi pembelajaran sebelum dimulai pembelajaran. Sedangkan setting merupakan aktivitas yang akan dilakukan oleh guru untuk memberikan stimulus kepada siswa
sehingga siswa lebih siap dalam belajar nantinya. Jadi kesimpulannya, strategi observation setting yaitu sebuah aktivitas yang menghubungkan pelajaran lama dengan pelajaran yang baru. Dengan sebuah aktivitas ini dilakukan oleh guru sebelum memasuki pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih siap dan guru mengajar jadi lebih maksimal. Next. Pembentukan observation setting. Di sini ada beberapa cara membentuk strategi observation setting. Yang pertama dengan zona alfa, yaitu untuk mengarahkan siswa pada kondisi gelombang alfa, antara lain melalui fun story, ice breaking, musik, braingram. Yang kedua ada warmer, yang sering disebut dengan review pelajaran atau review materi, yaitu merupakan kegiatan mengulang materi sebelumnya yang telah dipelajari. Jadi, guru melakukan pengulangan materi sebelum memasuki materi selanjutnya. Dalam permainan ini, atau dalam kegiatan ini, dapat berupa permainan maupun berupa kuis dengan tantangan-tantangan yang akan diberikan guru kepada murid. Kemudian ada pretest, kegiatan dilakukan sebelum aktivitas inti pembelajaran. Contohnya seperti pretest berupa kegiatan awal sebelum penjelasan tentang menggunakan peralatan lab, atau penjelasan awal tentang alur diskusi, dan sebagainya. Kemudian ada scene setting, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan guru atau siswa untuk membangun konsep awal pembelajaran. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, scene setting merupakan aktivitas yang dilakukan guru, sedangkan absersi merupakan sebuah permulaan dengan guru untuk melakukan sebelum melakukan pembelajaran, guru itu melakukan review materi seperti itu. Next. Kemudian teori yang kedua ada minat belajar, yaitu minat belajar merupakan seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan, baik meliputi pengetahuan maupun pengalaman. Dengan kata lain, minat belajar merupakan perhatian rasa suka, ketertarikan siswa terhadap pelajaran atau belajar yang ditujukan untuk antusias. Jadi, siswa tersebut akan antusias dengan apa yang ingin dia capai, seperti itu. Kemudian dalam minat belajar itu terdapat faktor-faktor yang menentukan dan mempengaruhi minat belajar tersebut. Yang pertama, ada faktor eksternal, internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kesehatan dan bakat, sedangkan faktor internal terdiri dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Biasanya, faktor keluarga adalah faktor terpenting dalam seorang siswa untuk belajar, di mana dukungan dari keluarga itu merupakan dukungan yang paling utama sebagai support system siswa. Apabila siswa mengalami kemunduran, itu bisa disebabkan karena kurangnya dukungan dari keluarga maupun dari lingkungan. Seperti itu. Next. Kemudian yang ketiga ada Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis merupakan sumber utama dalam ajaran Islam, yakni bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin, menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman materi. Kemudian ada ruang lingkup Al-Quran Hadis. Dalam penelitian proposal skripsi saya mengambil studi kasus di MTS, di mana terdapat ruang lingkup seperti membaca dan menulis merupakan unsur penerapan ilmu tajwid, menerjemahkan makna dan tafsiran yang merupakan pemahaman dari implementasi ayat dan hadis untuk memperkaya khasanah intelektual. Kemudian yang ketiga, menerapkan isi kandungan atau hadis yang merupakan unsur pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ya, yang terakhir ada pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Pembelajaran tatap muka terbatas merupakan pembelajaran di satuan pendidikan yang harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau oleh pemerintah daerah
kantor wilayah Kementerian Agama, provinsi, maupun kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Dengan cara membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan COVID-19. Next. Oke, kemudian ada kerangka berpikir. Sebagaimana telah dikemukakan oleh peneliti, di sini saya akan menggambarkan dan menjelaskan pengaruh strategi observation setting terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Asyafiyah 03, yaitu terdapat dua variabel. Yang pertama variabel X dengan penerapan strategi observation setting sebagai variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua variabel Y, yaitu minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di masa pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dengan variabel dependen atau terikat. Next. Oke, alur penelitian dalam proposal skripsi saya yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Insya Allah saya akan meneliti di MTS Asyafiyah 03 bertepat dekat dengan kampus Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dalam jangka waktu selama 2 bulan, dimulai sejak diberikannya surat penelitian oleh pihak kampus. Yang kedua, ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan dalam penelitian saya ini yaitu merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis koresional dan dengan menggunakan kuantitatif deskriptif. Kemudian yang ketiga ada sumber data penelitian, yaitu saya melakukan cara sumber data penelitian dibagi menjadi dua dalam penelitian saya. Yang pertama sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder. Sumber data primer saya dapatkan berdasarkan hasil khusus yang dikumpulkan oleh peneliti dalam melakukan observasi maupun melakukan tanya jawab untuk menjawab masalah dalam penelitian. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder saya gunakan sebagai data pendamping dari data primer, yaitu saya dapatkan atau saya peroleh dari hasil kuesioner maupun tes yang saya lakukan kepada siswa, siswi, dan kepada pihak sekolah yang bersangkutan. Next. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data saya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada observasi, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dengan fenomena yang diselidiki. Itu yang akan saya teliti. Kemudian yang kedua dengan angket atau kuesioner, yaitu merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon dengan sesuai permintaan peneliti. Yang ketiga ada tes, yaitu metode ini digunakan peneliti untuk menguji variabel X, strategi observation setting, terhadap variabel Y, yaitu minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang keempat, ada dokumentasi, yaitu penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi untuk menyelidiki dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Next. Next. Di sini saya sudah membuat instrumen penelitian antara variabel X dan Y. Dalam variabel X, pengaruh penerapan strategi observation setting, terdapat subindikator yaitu membangun konsep awal pembelajaran, cara guru mengajar, penggunaan strategi pembelajaran yang menarik. Sedangkan dalam variabel Y, yaitu minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, terdapat subvariabel atau subindikator dengan perasaan senang, perhatian dalam mengajar dan belajar, motivasi pengetahuan, serta berusaha unggul. Next. Nah, teknik analisis dalam data saya terbagi menjadi 4. Ada uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, uji normalitas, dan hitungan jawaban alternatif. Next. Uji reliabilitas saya lakukan dengan menggunakan data
rumus konbak alfa dengan data sebagai berikut. R11 sama dengan K dibagi K-1 dikali mutlak 1 sigma SI per ST, di mana K sebagai jumlah item, Rx sebagai instrumen, sigma SI sebagai jumlah varian item, dan ST sebagai skor total. Yaitu di mana pada umumnya instrumen ini merupakan validitas seluruh item butir soal yang pastinya reliable karena dilakukan suatu tes. Apabila tes menggunakan reliable ini dilakukan, dapat menunjukkan adanya konsistensi, di mana konsistensi ini merupakan sejumlah objek yang dikatakan reliable apabila instrumen tersebut konsisten dalam jangka waktu tertentu dan hasilnya tetap sama. Seperti itu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data saya. Sebelumnya, uji validitas instrumen akan saya lakukan dengan cara melakukan uji validitas, yaitu dengan menggunakan rumus. Terdapat 3 komponen. Yang pertama ada secara manual dan yang kedua ada secara otomatis, yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan membandingkan R-table dengan taraf untuk derajat keyakinan uji 2 variabel dalam ukuran sampel. Yaitu apabila uji variabel tersebut dibandingkan ternyata derajatnya keyakinan alfa itu sama, maka dinyatakan reliable. Kemudian yang kedua memakai program SPSS, yaitu dengan cara membandingkan nilai probabilitas pada barisan signifikan 2 variabel atau 2 tilde item soal dengan taraf keyakinan yang ditentukan. Nah, dari bahasan SPSS tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila R data kurang dari R-table, maka dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari instrumen. Sedangkan apabila R data lebih besar dari R-table, maka dinyatakan valid dan akan tetap dilanjutkan untuk dilakukan penelitian dalam instrumen. Kemudian rumus dalam uji validitas instrumen itu yaitu ada Rx sama dengan sigma N XY min sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat mutlak nilai sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Next. Oke. Kemudian yang terakhir ada analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis dilakukan peneliti dengan sebab untuk memperoleh apakah terdapat pengaruh terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan rumus yang sama dengan rumus uji validitas. Apabila dari data sudah valid, maka bisa dilakukan dan dilanjutkan penelitian dalam menyusun proposal skripsi. Next. Oke. Yang terakhir yaitu ada hipotesis statistik. Adanya hipotesis statistik dilakukan untuk pengujian hipotesis dengan maksud menguji data tentang pengaruh strategi upside recent setting terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Quran hadis di masa pembelajaran tatap muka terbatas. Yaitu dengan kasus di MTS Asyafiah 03, di mana HO banding alfa S sama dengan 0 dan HI banding PS sama dengan 0. Dengan maksud, apabila dalam penelitian terdapat 2 jenis hipotesis, maka salah satu hipotesisnya akan berpengaruh dalam penelitian, yaitu apabila HO lebih besar, maka tidak adanya pengaruh strategi absorption setting terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Quran hadis. Sedangkan apabila HA
itu lebih besar, maka adanya pengaruh dalam strategi abstraksi dan setting terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Urfiyah 03. Sekian presentasi dalam proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.